Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi di dalam solusi jawaban sehari-hari, yakni berkenan dengan apakah setan benar-benar makhluk ciptaan seperti manusia dan malaikat. Seseorang dari Pakistan menulis surat kepada Hadrat Amirul Mukminin Hadrat Khalifatul Masih kelima ayyadahullahu ta'ala binasrihil ajiz, menanyakan apakah setan sebenarnya adalah ciptaan seperti manusia dan malaikat. Dalam suratnya tertanggal 30 Agustus 2023, Hadrat Khalifatul Masih Waqt Hajat Mirza Masrur Ahmad ayyadahullahu ta'ala binasril ajiz telah menjawab pertanyaan ini, yaitu Al-Quran telah membuat berbagai pernyataan mengenai penciptaan dan sifat-sifat malaikat, manusia, dan setan. Mengenai malaikat, disebutkan bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk tidak taat kepada perintah Allah Ta'ala yang Maha Kuasa, dan mereka melaksanakan setiap perintah yang diberikan Allah yang Maha Kuasa kepada mereka. Quran Surah Tahrim Surah 66 ayat yang ke-7. Sedangkan mengenai manusia disebutkan bahwa penciptaan mereka berasal dari tanah liat, sari tanah liat. Quran Surah Al-Mu'minun Surah 23 ayat yang ke-13. Serta setan sementara ia tidak taat kepada perintah Allah yang Maha Tinggi dan menyatakan dirinya lebih tinggi dari manusia. Berkata dia, engkau telah menciptakan aku dari api, sedangkan dia telah engkau ciptakan dari tanah liat. Quran Surah Al-A'raf Surah 7 ayat yang ke-13. Dengan demikian, ketiganya memang ciptaan Allah Ta'ala, tetapi mereka adalah tiga ciptaan dengan sifat yang berbeda. Malaikat tidak seperti manusia, dan setan pun tidak. Allah Ta'ala menempatkan kemampuan masing-masing memiliki, yaitu pada manusia, dan membiarkannya bebas sehingga ia mengikuti perintah Allah Ta'ala. Ia dapat mencapai kedudukan di sisi Allah Ta'ala daripada seluruh ciptaan. Tetapi jika ia melanggar perintah Allah Ta'ala, ia akan mencapai kedudukan yang paling rendah berkaitan dengan pilihan untuk menempuh jalan kebaikan atau kejahatan. Allah Ta'ala juga telah memberikan kepada manusia ilham kebaikan dalam bentuk malaikat dan bisikan kejahatan dalam bentuk setan. Hajat Imam Mahdi wa Masih Maud alaihissalam telah menjelaskan hal ini, yaitu ada dua penarik yang hadir dalam diri setiap manusia, yaitu mereka yang menarik. Yang pertama adalah penarik kebaikan yang menariknya menuju ketakwaan. Yang kedua adalah penarik kejahatan yang menariknya menuju keburukan. Sebagaimana yang diamati dan dirasakan secara empiris, seringkali pikiran-pikiran buruk masuk ke dalam hati seseorang, dan pada saat itu ia sangat cenderung kepada keburukan, seolah-olah seseorang menariknya ke arah kejahatan. Dan kemudian terkadang pikiran-pikiran ketakwaan masuk ke dalam hatinya, dan pada saat itu ia cenderung kepada ketakwaan, seolah-olah seseorang menarik ke arah kebaikan. Serta seringkali seseorang melakukan keburukan, kemudian menjadi cenderung kepada ketakwaan dan sangat malu mengapa ia melakukan perbuatan jahat tersebut. Dan terkadang terjadi bahwa seseorang menghina dan memukul seseorang secara verbal,
dan kemudian menjadi menyesal dan berkata dalam hatinya bahwa aku melakukan perbuatan ini dengan sangat salah, dan ia memperlakukannya dengan baik atau meminta maaf. Jadi kedua jenis kemampuan ini ditemukan dalam diri setiap insan, dan syariat Islam telah menamainya kemampuan kebaikan sebagai inspirasi dari Tuhan. Malaikat dan menyebut kemampuan jahat sebagai bisikan setan. Para filsuf hanya mengaku sejauh ini bahwa kedua kemampuan tersebut memang ada pada setiap insan, tetapi Allah yang menyingkapkan rahasia dari alam gaib dan memberikan kabar tentang hal-hal yang mendalam dan tersembunyi. Allah Ta'ala telah menyatakan kedua kemampuan ini sebagai makhluk ciptaan. Orang yang memberi ilqa, yaitu kebaikan, dia sebut malaikat dan Roh Kudus. Dan orang yang membisikkan bisikan jahat, dia adalah sebagai setan dan iblis. Terdapat di dalam Casma Marifat Rohani Khajain, volume 23, halaman 293 294. Itulah para pendengar berita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Jadi setan, manusia dan malaikat yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.